Pada segmen ini, saya akan menjelaskan faktor-faktor nutrisi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Pertumbuhan mikroorganisme akan dipengaruhi oleh faktor nutrisi yang tersedia di lingkungan tempat hidup mikroorganisme tersebut. Nutrisi yang dibutuhkan oleh mikroorganisme meliputi sumber karbon, sumber nitrogen, sulfur dan fosfor, mineral seperti tembaga, besi, seng, dan kobalt, dan vitamin seperti asam folat, vitamin B12, dan vitamin K. Karena kebutuhannya akan nutrisi ini, mikroorganisme juga memiliki peranan penting dalam berbagai proses siklus ataupun daur nutrisi di alam. Beberapa mikroorganisme juga dapat bersifat fastidius, yaitu membutuhkan kandungan nutrisi spesial pada medium yang sulit ditemukan pada kondisi pertumbuhan di laboratorium. Beberapa organisme fastidius seperti mikroba yang menyebabkan gonorea bisa hidup dan menginfeksi tubuh manusia, namun sulit sekali ketika akan ditumbuhkan di laboratorium menggunakan medium pertumbuhan mikroorganisme. Sumber karbon dari mikroorganisme dapat berupa sumber karbon organik ataupun sumber karbon inorganik. Mikroorganisme yang menggunakan sumber karbon organik dinamakan heterotrof, sedangkan mikroorganisme yang menggunakan sumber karbon inorganik dinamakan mikroorganisme autotrof. Mikroorganisme autotrof maupun heterotrof dapat memperoleh energi dari proses glikolisis glukosa, fermentasi, dan juga dari siklus Krebs serta rantai transfer elektron. Pada mikroorganisme heterotrof, glukosa ini diperoleh dari lingkungannya. Namun, pada organisme autotrof, glukosa ini diperoleh dari reaksi fotosintesis ataupun reaksi biosintetik yang dapat mengubah energi cahaya dan menggunakannya untuk mensintesis glukosa dari karbon dioksida. Mikroorganisme autotrof dan heterotrof ini juga menggunakan senyawa intermediate dari proses metabolisme yang terjadi sebagai building blocks untuk mensintesis komponen ataupun molekul yang dibutuhkan oleh sel. Semua mikroorganisme membutuhkan nitrogen untuk mensintesis asam amino, protein, dan asam nukleat. Beberapa mikroorganisme dapat menggunakan senyawa nitrogen inorganik seperti nitrat dan amonium
dan menggunakannya sebagai sumber nitrogen. Sebagai contoh, banyak mikroorganisme yang dapat mereduksi nitrat ataupun NO3 menjadi gugus amino atau NH2 yang digunakan pada proses sintesis asam amino. Beberapa mikroorganisme dapat mensintesis 20 asam amino yang ditemukan pada protein. Dan beberapa mikroorganisme membutuhkan satu atau beberapa asam amino yang disediakan dalam medium ataupun lingkungan pertumbuhannya. Terdapat juga beberapa fastidious organism yang membutuhkan 20 asam amino beserta molekul building blocks lainnya di dalam medium pertumbuhannya. Banyak mikroorganisme yang menyebabkan penyakit mendapatkan asam amino untuk pembentukan proteinnya dari sel inang yang mikroorganisme tersebut infeksi. Ketika asam amino sudah disintesis ataupun diperoleh dari lingkungan, asam amino ini dapat digunakan untuk membentuk protein. Purin dan pirimidin yang sudah disintesis atau diperoleh dari medium juga dapat digunakan untuk pembentukan DNA ataupun RNA. Sulfur dan fosfor merupakan komponen penting dalam sel selain karbon dan nitrogen. Sulfur dapat diperoleh dari garam sulfat inorganik maupun asam amino yang mengandung sulfur. Sulfur ini akan digunakan untuk pembentukan protein, koenzim, dan beberapa komponen sel. Fosfor didapatkan dari fosfat inorganik dan digunakan untuk pembentukan ATP, asam nukleat, dan juga molekul fosfolipid. Mineral dan vitamin biasanya ada di lingkungan dalam bentuk senyawa terlarut ataupun pada medium pertumbuhan mikroorganisme di laboratorium. Mineral dan vitamin ini ditambahkan ke dalam medium ataupun berasal dari komponen medium yang berupa senyawa organik kompleks. Fungsi dari mineral dan vitamin ini adalah sebagai kofaktor dan juga koenzim dalam reaksi enzimatis di dalam sel mikroorganisme. Berikut merupakan seorang peneliti dari USDA yang menciptakan microbial brew, yaitu campuran dari 80 bahan seperti karbohidrat, lemak, asam amino, garam, mineral, asam organik, dan penisilin yang dibuat untuk menumbuhkan salah satu bakteri fastidius, yaitu Spiroplasma. Spiroplasma ini merupakan bakteri yang tidak memiliki dinding sel sehingga sangat sulit ditumbuhkan di dalam
laboratorium sebelumnya, spiroplasma tidak dapat ditumbuhkan di dalam laboratorium. Namun, ketika peneliti tersebut menciptakan microbial brew, ia dapat menggunakan medium tersebut untuk menumbuhkan 30 spesies spiroplasma di dalam laboratoriumnya, sehingga penelitian terhadap spiroplasma dapat dilakukan. Hal ini penting karena spiroplasma merupakan bakteri yang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, sekitar 100 lebih penyakit pada tanaman dan hewan. Berikut merupakan hasil pengamatan mikroskopis dari spiroplasma. Kompleksitas kebutuhan nutrisi dari mikroorganisme untuk pertumbuhan selnya ditentukan dari jenis dan jumlah enzim yang dimilikinya. Tidak adanya satu enzim saja dapat menyebabkan mikroorganisme tersebut tidak mampu mensintesis senyawa spesifik. Organisme tersebut akhirnya perlu mendapatkan nutrisi tersebut ataupun senyawa spesifik tersebut dari lingkungan tempat hidupnya. Mikroorganisme yang memiliki banyak jenis enzim akan memiliki kompleksitas nutrisi yang lebih sederhana, karena mikroorganisme ini dapat mensintesis hampir seluruh senyawa yang mereka butuhkan. Begitu pula sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa kompleksitas kebutuhan nutrisi suatu mikroorganisme merefleksikan adanya kekurangan pada enzim dalam jalur metabolisme biosintesis. Banyak mikroorganisme memiliki senyawa berukuran kecil pada seluruh bagian sitoplasma dan membran selnya. Senyawa ini meliputi glukosa, asam amino, peptida sederhana, nukleotida, dan fosfat, serta bermacam-macam ion anorganik. Proses metabolisme senyawa-senyawa ini akan dilakukan oleh endoenzim atau enzim yang diproduksi dan digunakan di dalam sel. Selain endoenzim, mikroorganisme juga memiliki eksoenzim yang merupakan enzim yang diproduksi dan dilepaskan keluar sel ataupun keluar membran sel. Terdapat dua jenis eksoenzim, yaitu enzim ekstraseluler yang merupakan enzim yang diproduksi oleh bakteri gram positif yang akan bekerja di medium ataupun lingkungan sekitar mikroorganisme penghasil enzim tersebut. Lalu, terdapat juga periplasmic enzim
yaitu enzim yang biasanya diproduksi oleh bakteri gram negatif dan bekerja di ruang periplasma. Eksoenzim ini biasanya merupakan enzim hidrolase di mana enzim-enzim ini akan menambahkan molekul air ketika memisahkan ataupun memutus ikatan pada makromolekul berukuran besar seperti karbohidrat, lemak, dan protein menjadi senyawa sederhana atau monomernya. Sehingga senyawa-senyawa ataupun monomer-monomer ini dapat diserap atau dimasukkan ke dalam sel untuk dimetabolisme oleh endoenzim. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang faktor biokimia ataupun nutrisi yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Sampai berjumpa lagi pada segmen selanjutnya.